Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja tentang sebuah apartemen yang menyimpan kisah kelam. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kenalkan, nama gue Zain. Gue merupakan mahasiswa salah satu kampus di Yogyakarta. Karena banyaknya tugas kampus yang menumpuk membuat otak gue jadi suntuk. Gue akhirnya coba cari tempat untuk nenangin diri. Dan gue dapat info kalau di Sleman ada salah satu apartemen terkenal yang budgetnya sangat murah. Untungnya di apartemen itu ada teman gue. Sebut saja namanya Ray. Dia udah lumayan lama tinggal di sana. Kira-kira hampir setengah tahun lebih. Gue langsung hubungin Ray. Halo Ray, gue OTW ke sana ya. Lu tunggu aja, jangan kemana-mana. Oke, siap. Gue berangkat dari kosan sehabis asar. Hanya bawa beberapa baju doang karena mungkin gak akan lama di sana. Setelah 1 jam lamanya gue sampai di apartemen yang dimaksud. Sebenarnya gue sewa apartemen ini cukup harian aja. Gak seperti Ray yang sudah setengah tahun. Karena niat gue hanya ingin melepas penat. Akhirnya gue membuat kesepakatan dengan pemilik apartemen itu. Sebut saja namanya Mbak Fatmah. Mbak Fatmah ini sengaja menyewakan apartemennya dengan harga yang murah karena apartemen ini masih sangat sepi pengunjung. Mas, kalau malam jangan buka jendela kamar C ya, ucap Mbak Fatmah. Loh, kenapa Mbak? Tanyaku yang keheranan. Gak apa-apa mas, pokoknya jangan dibuka. Setelah pembayaran dan persyaratan sudah gue penuhin, gue diantar sama Mbak Fatmah menuju kamar C. Sebenarnya jarak antara kamar gue dan kamar si Ray gak jauh, hanya beberapa kamar saja. Karena letak kamar gue berada di pojokan, sedangkan Ray berada di tengah. Gue dikasih kunci dan lain-lain. Gue bilang sama Mbak Fatmah mau coba dulu selama seminggu. Kalau betah, gue bisa perpanjang. Mbak Fatmah menyetujui, raut wajahnya terlihat pasrah. Mau ditempatin atau enggak, sepertinya gak ada respon sama sekali. Akhirnya malam pertama gue menempati kamar itu pun tiba. Gue sangat ingat nasihat Mbak Fatmah untuk tidak membuka jendela di malam hari. Gue coba ikutin protokol keamanan. Kali aja ada maksud tertentu. Tapi makin malam hawanya makin dingin. Apa mungkin ini karena AC? Tapi malam pertama di kamar ini gue merasa hawa dingin yang sangat berbeda. Gue coba hubungin Ray. Tapi ternyata HP-nya gak aktif sama sekali. Akhirnya gue beraniin diri untuk keluar kamar, sekedar untuk jalan-jalan di malam hari. Gue lewatin kamar demi kamar. Sebenarnya tujuan gue cuma satu. Gue pengen banget pindah ke kamar Ray. Tapi apalah daya, gue gak enakan sama dia. Rasanya baru kali ini gue kayak orang linglung. Gue hampir kehabisan kata-kata untuk melakukan itu. Selama beberapa menit gue cuma jalan-jalan gak jelas di lorong apartemen itu. Yang gue temukan hanyalah kesunyian, sepi, suara gak jelas dan satu lagi, suara air di kolam renang.
Gue sempat kaget karena suaranya kedengeran banget. Kayaknya deket dari kamar gue. Loh, kok suaranya dari jendela kamar ya? Ingin rasanya membuka gorden jendela, tapi apalah daya, gue gak berani melangkahin omongan Mbak Fatmah. Akhirnya gue gak jadi buka dan memilih untuk tidur, walaupun suara air itu sangat mengganggu. Pagi harinya gue langsung cek itu pemandangan di balik jendela kamar gue. Kali aja benar-benar ada kolam, jadi bisa membayar rasa penasaran gue. Dan ketika gue buka jendela gorden kamar, yang membuat gue kaget adalah kolam renang itu ternyata sudah tidak terpakai. Kolam itu hanya dijadikan tempat pembuangan saluran air. Jadi, siapa yang semalam mandi di kolam itu? Rasa penasaran gue semakin meningkat setelah Ray kirim pesan WhatsApp. Jangan keluar malam-malam, nanti ada bayi setan. Tulisnya dalam pesan WhatsApp. Gue gak paham apa yang disampaikan oleh Ray. Setelah gue selesai mandi dan siap-siap, gue ajak Ray untuk makan di luar. Ray pun setuju dengan hal itu. Gue akhirnya dan Ray makan di rumah makan dekat apartemen. Disitulah kami mulai membahas sisi kelam dari apartemen itu. Jangan jalan-jalan kalau udah malam, gak baik, ucap Ray pada gue. Loh, gimana sih? Gue kan penghuni baru, seharusnya lu kasih tahu dulu, jawab gue pada Ray. Ray nyeruput teh hangatnya sesaat. Matanya mulai melirik kanan kiri seperti ada sesuatu yang mengawasi. Kamu tahu nggak yang namanya bayi setan? Tanya Ray pada gua. Bayi setan? Maksudnya anak setan? Tanya gue dengan polos. Bukan, bayi setan itu udah lama menghuni apartemen, khususnya kamar lu itu, ucap Ray sambil mengarahkan wajahnya ke arah gua. Gua langsung kaget dengerin penjelasan dari Ray. Seakan-akan ia memojokkan gue dalam ketakutan. Aduh, gue gak paham, ucap gue yang bingung. Pokoknya untuk saat ini lu jangan keluar malam-malam. Dia kadang bisa mengganggu. Aku aja masih merinding kalau ingat kejadian itu, jelas Ray pada gue. Rupanya Ray sudah pernah diganggu oleh bayi setan itu. Alasan dia gak pindah karena Mbak Fatmah meringankan pembiayaannya yang terlambat. Jadi hitung-hitung menjaga apartemen. Ray juga seharusnya bisa tutup mulut akan hal itu. Aduh, lu kenapa gak cerita duluan sih? Ucap gua. Terus kalau udah gue ceritain, lu bakal pergi sekarang? Enggak kan? Ya udah gue jelasin ya. Lu mau lanjut atau enggak? Seenggaknya lu gak boleh keluar dulu malam ini, perintah Ray pada gua. Ray kemudian menyudahi makannya. Dia gak bayar dan langsung menuju apartemen. Siapa yang bayar? Teriak gua pada Ray. Ya lu lah cuk, ucapnya dengan santai. Gua langsung balik ke kamar dan mencoba untuk membuat video profil perkenalan prodi mengenai kampus gua. Namun karena situasi yang gak memungkinkan, jadi gua lakuin itu sendiri. Kemudian gua cek posisi dan kefokusan kamera. Semuanya fix, gak ada kendala sama sekali. Tapi ketika hasilnya sudah keluar, yang gue dapat malah video yang blur dan suara yang agak berisik. Padahal gue di kamar sendirian. Akhirnya gue tunjukin hasil rekaman video tadi ke Ray. Ray pun berkata, lebih baik kamu keluar dari apartemen ini. Tampaknya si penghuni gak welcome. Aku juga bakal keluar, tapi gak tahu kapan. Ray sepertinya paham akan keadaan apartemen itu. Dia seperti menjadi pengingat bagi para penghuninya, tapi tidak bisa untuk dirinya sendiri, karena ia dililit pembayaran apartemen yang menunggak. Oke lah, video gue gagal total, tapi mungkin gue harus cari tempat yang agak bagusan dikit. Tapi kayaknya gak sekarang juga. Gue mesti nyiapin dulu materinya. Malam harinya gue merasakan kayak di penjara, gak boleh kemana-mana dan nunggu sampai pagi hari. Ketika gue mau tidur, tiba-tiba gue dengar suara bayi nangis. Bulu kuduk gue otomatis langsung berdiri. Gue mencoba hubungin Ray tapi gak diangkat. Jujur gue bingung banget apa yang harus gue lakukan. Suara itu arahnya dari jendela, dan lama-lama suaranya makin jelas dan makin keras. Gue penasaran dan ingin membuka jendela itu.
Akhirnya gue beraniin diri untuk coba mengintip. Dan ketika gue buka, ternyata ada sosok bayi yang sedang menengok ke arah atas, tepat ke kamar gue. Pandangannya kira-kira seperti ini. Dan kemudian bayi itu pun berkata, Pa? Sontak gue kaget melihat bayi itu merangkak dan mencoba menaiki apartemen. Gue langsung tutup jendela itu dan menutup diri dalam selimut. Suara itu masih ada, masih jelas, bahkan sangat-sangat jelas. Suaranya seperti memohon panggilan kepada ayahnya. Masalahnya gue bukan ayah dari si bayi kampret itu. Gue coba nenangin diri. Gue baca-baca ayat kursi dalam hati. Karena sudah malam gak mungkin juga gue teriak-teriak. Dan setelah beberapa saat gue coba beranikan diri untuk membuka selimut. Dan ketika gue buka selimut dan menatap ke arah jendela itu, gue dengar suara ketukan jendela. Gue tahu si bayi itu mencoba untuk memasuki kamar gue. Otomatis gue langsung kabur dan keluar kamar. Gue langsung bergegas menuju kamar Ray. Ray, bukain pintunya Ray. Tolong Ray. Setelah beberapa saat, Ray langsung membuka pintu. Ada apa sih? Gua gak menjawab pertanyaan Ray dan langsung masuk dan menuju kasur sambil menutupi diri dalam selimut. Ray kemudian menengok kanan kiri di tempatnya. Dia merasakan hawa yang tidak enak. Ia langsung menutup pintunya dan mencoba menenangkan gua. Heh, Zain, ada apaan? Tanya Ray. Bayi itu Ray, bayi itu. Ucap gue dengan posisi masih ketakutan. Lu buka ya jendelanya? Tanya Ray. Lah emang kenapa? Gue langsung membuka diri dari selimut. Aduh, dibilang jangan dibuka. Kenapa bandel banget sih? Ucap Ray yang memarahi gue. Ya habisan gue penasaran Ray. Ini bukan masalah penasaran. Si bayi itu bakal ngikutin kamu kemanapun kamu berada. Kecuali kamu bisa ngilangin bau kamu atau pergi dari kamar itu. Jelas Ray panjang lebar. Jadi bayi itu udah nganggap gua sebagai ayahnya. Nah, itu dia. Kamu tahu kan kenapa Mbak Fatma ngelarang kamu ngebukanya? Karena banyak pengunjung yang diganggu sama bayi itu gara-gara penasaran ngebuka jendelanya. Kolam itu adalah tempat di mana bayi itu ditemukan tewas karena dilempar dari jendela kamar kamu. Aduh, terus gua harus gimana, Ray? Ray masih bingung. Dia mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Untuk selanjutnya kamu jangan kemana-mana. Biar kamu di kamar aku dulu. Sebagai gantinya, kamu harus keluar dari apartemen ini setelah masalah ini selesai. Paham kan? Jelas Ray kepada gua. Loh, emangnya kenapa? Gua masih penasaran banget dengan si bayi itu. Apa sebenarnya yang membuat dia mengganggu gua? Lu tahu nggak siapa pemilik bayi itu? Tanya Ray. Mana gua tahu? Emangnya siapa? Mbak Fatma sama suaminya. Itu kisah kelamnya. Makanya lu jangan bilang-bilang kalau lu diganggu. Cukup bilang lu bosan aja. Pantas saja selama ini Mbak Fatma tidak pernah peduli dengan apartemennya. Karena si apartemennya punya masa lalu yang sangat menakutkan. Setelah diputuskan, akhirnya malam itu gue nginap di kamar Ray. Walaupun gue masih dengar suara percikan air dari kolam. Tapi malam itu gue gak mau menggubrisnya. Ray juga berjanji bakal ngeluarin gue dari kamar itu dengan cara apapun. Dia gak mau temennya stres gara-gara si bayi kampret. Hari ketiga gue nginep di apartemen ini sangat berasa efeknya. Badan gue jadi cepet capek. Dan gue masih kepikiran banget dengan suara si bayi setan itu. Ray ngambil barang-barang yang gue butuhkan dari kamar gue. Dia emang udah biasa ngadepin ginian. Sebelum gue pernah ada beberapa penghuni kamar C yang nginep di kamar Ray. Kasusnya sama kayak gue. Ray, lu kenapa sih gak keluar aja? Tanya gue. Gue bakal keluar kok, tapi nunggu waktu yang tepat. Yang tepat kapan, Ray? Gak tau lah. Jawabnya dengan santai. Jujur gue masih trauma dengan kejadian semalam. Karena trauma itu gue gak mau lepasin itu selimut. Karena masih terngiang-ngiang suara dan rupa buruk si bayi itu.
Oh iya, malam ini gue mau keluar dulu. Lu jangan keluar kamar ya. Pintar Ray. Lah, kok gitu? Palingan sebentar doang kok, ucap Ray. Gue cuma bisa pasrah akan sendirian malam ini di kamar. Oh iya, sebenarnya ada beberapa lagi penghuni apartemen ini, tapi mereka lagi ada urusan dan kadang-kadang aja baliknya. Pas kejadian kemarin itu benar-benar cuma gue berdua doang, gue dan Ray. Makanya gue takut kalau dia sampai keluar dari apartemen ini, karena benar-benar sepi banget. Terlepas dari itu semua, gue cuma bisa ngeyakinin dalam diri gue bakal kayak gimana ke depannya. Pokoknya inget ya, malam ini lu gak boleh lagi keluar kamar. Ray terus mewanti-wanti gue. Anu Ray, gue mau cepet-cepet keluar dari apartemen ini. Gimana caranya? Tanya gue. Udah, nanti gue pikirin. Tahan aja dulu, sehari lagi ya. Pintar Ray pada gue. Karena ini permintaan Ray, gue turutin aja. Dia gak bosan-bosannya ngingetin gue untuk tidak keluar kamar sebelum dia pergi sore itu. Katanya sih, si bayi itu bakal nyariin kemanapun gue berada selama gue masih ada di apartemen itu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Gue cuma bisa mainin laptop sambil dengerin musik. Tapi semua menjadi kacau ketika lampu apartemen mati dengan serentak. Aduh, pakai mati lampu lagi. Sontak gue langsung nyalain flash handphone dan berniat menuju tempat kilometer listrik apartemen ini. Tapi begitu gue megang si gagang pintu, tiba-tiba gue dengar suara bayi nangis. Mendadak gue langsung mundur dan gue menuju kasur. Gue udah gak kuat lagi dengan keadaan apartemen ini. Gue coba hubungin Ray dan untungnya aktif. Dia langsung ngangkat telepon. Kenapa Zain? Ray, buruan balik Ray. Iya, tapi ada apa? Bayi itu Ray, muncul lagi. Iya, gue balik. Gue coba nenangin diri. Karena lampu masih juga padam, gue hanya bisa nyinarin sekeliling ruangan dengan lampu flash dari handphone. Namun, ada suara ketukan pintu dari tangan mungil yang terus-menerus menggemakan kalimat. Suara itu terus-menerus terdengar hingga gue merasa risih dan menutup telinga. Suaranya benar-benar bikin gue drop banget. Seakan-akan ia datang di waktu yang tidak tepat. Di waktu orang-orang lagi sepi-sepinya, suasana lagi mencekam, dan kedatangannya bikin orang jantungan. Gue cuma diemin suara itu. Akhirnya setelah beberapa saat, suara itu pun menghilang. Gue ambil kesempatan ini untuk ngechat si Ray, tapi chat gue hanya checklist 1. Ya Allah, ini anak kenapa checklist 1 doang sih? Ucap gue dalam hati. Tiba-tiba jendela kamar digedor-gedor lagi oleh si bayi itu. Ia kembali mengucapkan kalimat yang sama. Gue sontak kaget dan berteriak. Karena saking paniknya tanpa gue sadar gue keluar kamar. Padahal Ray sudah mewanti-wanti gue untuk tidak keluar kamar apapun alasannya. Saat gue keluar kamar, gue tiba-tiba terjatuh. Mungkin karena saking takutnya. HP gue pun terlempar jauh. Namun kondisi HP pun masih nyala. Juga pencahayaannya masih normal. Dengan badan gemetar, gue berhasil ambil HP itu sambil merangkak. Namun pas gue mau berdiri, tiba-tiba tangan si bayi itu sudah ada di kaki gue. Sontak gue sorotin muka si bayi itu dengan HP. Dan ternyata mukanya benar-benar hancur. Ari-arinya masih ada dan setengah hancur perutnya. Gue langsung gerak-gerakin kaki gue dan mencoba untuk mundur ke belakang. Bayi itu mengejar gue sambil merangkak dan sambil berkata, Pa. Gue udah gak peduli lagi dengan apapun. Yang penting gue bisa selamat dan bisa tenang. Gue lari ke lobi dan mencoba untuk keluar dari apartemen itu.
Posisi gue udah kayak orang gila. Gue cuma pakai kolor dan kaos oblong. Gue cari tempat yang agak bercahaya, karena mungkin itu bisa membantu gue untuk nenangin diri. Gue udah seperti kehilangan pikiran. Gue gak bisa ngapa-ngapain lagi, pokoknya gue lemes banget. Tubuh gue benar-benar udah kayak gak ada respon sama sekali. Pandangan gue juga jadi semu. Pikiran gue kacau. Yang gue inget cuman kalimat, bayi itu benar-benar membuat jantung gue ekspres kerjanya. Untungnya gue berhasil lolos dari momen mengerikan itu. Setelah selang setengah jam gue di luar, Ray tiba-tiba telepon gue. Gue angkat teleponnya tapi dengan jawaban yang sangat lesu. Dia nanyain keberadaan gue. Gue ada di dekat warung yang dulu pernah kita nongkrong. Lu kesini aja, Ray. Ucap gue pada Ray. Ray jelas kaget karena posisi gue ada di luar kamar. Padahal ia sudah mewanti-wanti gue untuk tetap di dalam kamar. Pulang ayo, ucapnya dalam telepon. Kagak, gue kagak mau balik. Ya udah, tunggu bentar, gue kesana. Ray akhirnya menjemput gue. Dia udah khawatir banget dengan keadaan gue waktu itu. Akhirnya Ray datang ke sini sambil bawain jaket dan makanan. Ia tahu banget, gue kalau sekalinya lagi bad mood bakalan gak peduliin diri sendiri. Dia ngerti banget akan hal itu. Ray masih menyimak penjelasan gue. Itu bayi gak ada habis-habisnya Ray ngejar gue. Dia barusan aja mau ngebunuh gue Ray dengan keadaan stres. Untung gue gak ada riwayat jantungan. Kalau ada gue bisa mati tuh gara-gara bayi setan. Ya udah, besok lu keluar ya, ucap Ray. Loh, lu gimana Ray? Tanya gua. Gua tadi abis dari rumah Mbak Fatmah. Gue jelasin ke dia kalau lu mau keluar karena ada urusan kampus. Gue cuma bisa bantu kayak gitu doang Zain. Gue kira lu penghuni terakhir di kamar C apartemen itu, ucap Ray. Itu bayi apa gak dikuburin secara layak? Terus kenapa Mbak Fatmah gak ceritain dari awal? Tanya gua. Kalau itu gua gak tahu Zain. Kemungkinan sebagian aib juga sih. Ya jadinya ditutupin gitu. Ya udah, besok lu keluar, gue bakal bantuin lu kok. Karena saat itu posisinya sudah hampir pagi, gue dan Ray memutuskan untuk balik ke apartemen. Anehnya si lampu sudah menyala dan penghuninya pada berdatangan kembali. Gue istirahat di kamar Ray. Selimut tergeletak di atas lantai, laptop yang masih menyala, pintu kamarnya yang terbuka. Itu semua ulah gue. Namun Ray memaklumi. Sekarang lu tidur aja, gue jagain lu. Lagian ini hari terakhir kan lu di apartemen ini, jadi tidur yang nyenyak. Gue tidur dengan posisi tubuh yang sudah sangat lelah, benar-benar capek. Gue gak mau lagi ada pikiran serem mengenai si bayi setan itu, karena gue mau cepat-cepat balik ke kosan gue. Menjelang siang Ray sudah siapin semua barang-barang gue. Mbak Fatmah juga sudah stay di lobi untuk menyambut kepergian gua. Kata Ray, ia bakalan nyusul, tapi waktunya belum ditentukan. Setelah pamit, gua balik ke kosan. Dan 1 minggu setelah kejadian itu, gua hubungin Ray. Dia juga udah pindah dari apartemen itu. Katanya apartemen itu makin sepi pengunjung karena keangkeran di kamar C. Mungkin ini adalah pengalaman terburuk dan berharga untuk gua. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil muatan positif dari cerita di atas. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak channel Mereka Ada. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.